Nama klub motor Satu Darah sudah tak asing lagi di kalangan publik, terutama untuk para rider di tanah air. Anggota klub motor ini didominasi oleh warga keturunan Maluku dan sudah tersebar di mancanegara. Saat ini gue berada di salah satu chapter Satu Darah Motor Club di Bilangan, Tangerang Selatan. Mau tahu kelanjutannya? Sikap. Halo sobat negeriku, kami dari Satu Darah MC Cipasera. Lomina! Satu Darah tetap! Kalau Satu Darah di Belanda itu tahun 90-an ya. 90-an ya, intinya mereka membangun Satu Darah itu agar seluruh orang-orang atau manusia itu bisa mempunyai rasa persaudaraan yang sangat kuat. Jadi mereka menggunakan lambang hitam putih itu, darahnya tetap merah. Jadi tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Ya kan? Biar kulit hitam putih, darah tetap merah, yaitu Satu Darah. Itulah dasar-dasar filosofinya. Ya, tentunya merupakan kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia ya, dan anak-anak Maluku juga. Nah, kemudian Satu Darah lahir di Indonesia itu kebetulan saya sama Opa waktu itu yang terlibat di pendirian Satu Darah dengan Muhammad Bey juga, ada Muhammad Bey. Nah itu juga kita sama-sama lah. Ya para nasional tuh nama Sani semua kita awal-awal mendirikan Satu Darah. Ini Pres Depok juga ini awal-awal semua. Ya, jadi kita di Jakarta dulu, kemudian habis itu berkembang. Nah, chapter kedua itu Depok ya. Oke. Kalau untuk saat ini tersebar di daerah mana saja sih di Indonesia tuh? Daerah nih. Iya, daerahnya. Jakarta tuh ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Utara, gitu ya, Jakarta Timur, gitu ya, masuk ke Midwest, tapi disebutkannya Midwest, tapi sebenarnya masuk ke Timur lah gitu. Nah, kemudian Bogor, Depok, Bandung, Bali, Makassar, Ambon, ya, terus Jepara, Pasuruan, sebentar lagi akan menjadi chapter. Apalagi tuh? Pantera. Ya. Pantera tuh mantan dulu aliansi kita, namanya Trik. Nah, itu dari teman-teman Tiger yang akhirnya aliansinya tetap jalan, Trik, tapi mereka berubah menjadi Satu Darah. Convert ya ke Satu Darah. Ada beberapa petinggi-petingginya yang sudah senior, yang memang udah kesepakatan kita para support ini untuk masuk ke Satu Darah. Oke. Mereka mendirikan chapter namanya Pantera. Sergio nih host dari JPNN. Oke, terima kasih. Ini Nomad Ray, Nomad Opa, ini Nomad Sani. Harus tahu nomad ini press nih. Oke. Mana press? Ini press Yusti, ini Vice, ini press Jicek. Yang lagi ngadain ini namanya Cipasera chapter yang bikin ini nih. Kita mau ke Panti Asuhan. Nah. Gitu. Kok Cipasera? Midwest. Banget. Midwest. Mantap. Kita dari Midwest mengucapkan terima kasih kepada saudara, para nomad, para chapter-chapter lain. Hari ini kita akan baksos ke Panti Asuhan di Tangerang Kota, dan kita akan dipimpin oleh Cap Hendra dan Cap Opal. Jadi selanjutnya gimana lagi? Selamat sore saudara. Sore. Di sini kantong semua sudah safety ridingnya sudah dilihat semuanya, ada helm dan sarung tangan dan semuanya. Terus rute di sini kita dari sini ke Boulevard dulu, terus Boulevard, Geraha, langsung Alam Sutra, langsung Jalan Raya Serpong. Dan bakal dipimpin oleh kita di Kevin. Satu Darah tetap! Satu Darah! Aku pikir kamu dua-duanya.
Kalau saya Marcel Rihena, Nomad Asia, bersama Opan Nomad Asia. Nah, ada beberapa di sini Nomad Indonesia, ada Nomad Sani, Nomad Ray yang baju putih. Dan ini presiden-presiden. Ini Presiden Depok, Presiden Civasera, Presiden Jepara paling kanan. Ini ada, ini Pres Justi nih yang punya acara nih hari ini, mantap. Sebelumnya kami berterima kasih telah diperkenalkan untuk bersama dengan Satu Darah. Ya. Satu harian ya. Ya, sama-sama. Semoga tetap langgeng. Sejak kapan sih boleh menceritakan tentang program acara Ngabuburit ini seperti apa sih? Ngabuburit sendiri ya memang kita sudah beberapa kali ya. Tapi yang kali ini diprakarsai oleh Pres Justi dari Midwest ya, dan teman-teman di Midwest, di boardnya semua mereka membuat acara ini cukup baik ya. Nah, kalau saya lihat tadi berhasil banget, anak-anak happy banget nih kan. Ya, itu luar biasa lah, perasaan yang amat sangat bahagia lah buat kita semua para keluarga besar Satu Darah MC. Assalamualaikum. Yang kami hormati keluarga besar Satu Darah MC, keluarga besar Mahyatin yang berhasil mengucapkan selamat datang. Semoga niat baik Bapak Ibu sekalian hal ini kami persilakan. Sama hidup ya, siapin ketika awal mulai namanya dan sampai sekarang namanya Satu Darah Maluku FC. Nah, terdiri dari seluruh boleh dibilang multiras, jadi dari segala suku, agama dan ras. Jadi Oke, Bung Virgon, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Masih dengan dunia tarik suara? Masih, saya nggak ada kerjaan lain lagi selain itu. Sama ngurus anak ya? Iya. Pasti ya. Anak udah mulai sekolah kan, jadi Siap. udah fase yang nggak bisa diulang, jadi gue nikmatin selalu tiap fasenya ngurus anak. Bahagia lah ya? Ya, dengan segala pusing dan ini, tapi gue bahagia. Siap. Pokoknya bahagia. Nih, sejak kapan masuk Satu Darah MC? Gua jadi full member itu 2021 di akhir tahun, jadi belum setahun lah sebenarnya. Oh, belum setahun ya Cuma padahal? kalau untuk dari proses awalnya, ini udah tahun gua keempat. Tahun gua keempat, jadi karena gua wannabe itu proses gua dari wannabe hangaround prospek sampai ke full member itu gua makan waktu 3 tahun lebih. Karena emang nggak gampang masuk di sini. Mereka nggak peduli background gua apa, mau gua public figure, mau gua siapa pejabat pun, mau siapapun, mau presiden juga, kita punya role yang harus kita taatin, dan itu berlaku untuk semua orang karena kita punya semboyan yang rasa beta rasa, jadi tidak ada perlakuan khusus, semua diatur dengan rules yang bikin kita makin solid, makin kuat. Artinya dalam 3 tahun ya berarti ya, itu perjuangan keras lu buat masuk ke sini ya? Iya, gua harus. Apakah ada ritual-ritual khusus gak sih masuk ke sini yang harus disyaratkan gitu? Kalau ritual sih mungkin lebih ke syaratnya ya kayak motor, tiap chapter sesinya beda-beda. Terus proses menjalankan prospek juga beda-beda. Ada yang memang cepat, ada yang memang butuh adaptasi makanya agak lama. Ada yang memang karena dia nggak terlalu bisa aktif banget, sibuk kayak senior gue ya, kayak Bung Webster itu setahu gue dia hampir 4 tahun lebih karena memang dia harus hadir di setiap acara Satu Darah, tapi dia juga harus ngejalanin tour Barasel Loko, jadi akhirnya butuh makan waktu yang lama gitu. Berarti chapter Bung Virgon ini Civasera. Civasera ya. Syarat di Civasera, motornya harus berapa cc? 2,5. Minimal 2,5. Ya, bebas motor sport, cruiser, touring segala macam kita nggak ada. Kita two wheels forever, apapun seri motornya kita dua roda dan persaudaraannya yang kita ini. Karena ini gue familia ya. Tambunan ya. Jadi lebih ke keluarga, di situ ada presiden gua yang bertindak sebagai bapak, gua kebetulan vice presiden yang memang ditugaskan untuk ngurusin
anak-anak ya. Iya, gue ngurusin internal, gue jadi ibu di sini ngurusin internal anak-anak, ngatur, bikin apa segala macam, dibantu sama function-function yang lain. Ada treasurer itu yang ngurusin keuangan, ada sekretari yang ngurusin bilateral antar chapter dan seluruh nasional, ada captain yang ngurusin kita mau touring, reading segala macam, dan ada security yang memang ngebantu kita untuk runner dan juga ngatur para member. Ada nggak motivasi Bung Virgon sebelum sebelum menjadi Satu Darah MC ini? Yang gue lihat sebenarnya gue nggak gue udah main di beberapa komunitas ya, motor. Iya. Yang gede, yang kecil gue main kemana-mana, tapi begitu gue kenal sama orang-orang Satu Darah, gue ngelihat mereka punya bonding yang gue nggak dapet di tempat lain gitu. Karena gue selama ini bermain di komunitas yang ya satu brand aja gitu. Gue lagi seneng Harley, gue main sama anak-anaknya mereka Harley. Dia lagi seneng skuter, gue main sama anak. Tapi di sini kita semuanya berbagai macam jenis motor, dan yang dikejar ya kekeluargaannya gitu. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Nomad ya. Betul, mereka tuh ibaratnya bapak lah. Ya, bapak di sini gua yang function ini semua kakak-kakak yang mengatur, sisanya ya adik-adik semua yang memang barang-barang. Jadi memang saling menghormatinya kuat banget kita. Oke. Di Maluku tuh kita adopsi kultur hidup bersaudara, adik dan kakak. Jadi ya kita perlakuannya kayak adik kakak semuanya. Dan mereka ya yang ngurus nasional ya bapak-bapak kita semua. Oke. Latar belakang profesinya Satu Darah nih kayaknya sih many kinds of profesi sih, ya kan? Mulai dari orang-orang maksudnya berputar di dunia motor, ya kan, di dunia bisnis, bankers ada, ya kan? Kemudian pesilat ada nih, pesilat kita nih, ini nih pelatih nasional nih. Nah, pelatih nasional waktu itu judo, tapi dia pesilat di DKI ya Ren ya. Nah ini sarjen. Terus untuk apa namanya tadi apalagi itu latar belakangnya. Apapun latar belakang pekerjaannya segala macam kita bias di sini ya. Kita tetap ada. Nggak peduli dia dari mana kita. Mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan terbesar bagi orang-orang di luar Satu Darah. Ada nggak syarat khusus untuk masuk Satu Darah? Syarat khusus, syarat khusus itu utama loyalty. Loyalty ya. Karena Satu Darah itu kan memang nggak sembarangan lah ya. Kita ada tahapan-tahapannya, ada grade-grade-nya. Dalam pengertian di sini sebenarnya menguji mental kita, apa loyal apa enggak. Masuk Satu Darah. Itu yang penting loyalty. Karena setelah itu kan bawa bendera Satu Darah itu ya. Iya, habis itu kan pakai patch. Ini nggak boleh sembarangan pakai patch ini nih. Siap. Begitu udah pakai patch, dia harus menjaga kewibawaan dari patch ini sendiri, kebanggaan dari patch ini sendiri, karena ini simbol dari persaudaraan yang masa itu. Terima kasih Bung Marcel. Tadi saya sempat sama kawan-kawan juga sempat ngikutin ya satu harian dengan aktivitas yang ada di Satu Darah. Patch-nya juga berbagai macam variasi ya. Ada dari suku darah Satu Darah Jakarta, lalu Satu Darah Indonesia. Itu chapter tuh. Itu chapter ya. Artinya ini batik ini nih, ini di sini. Chapter nih. Ya kan, semua chapter nih kan, Depok, Antera, Cifasera. Itu kan ini Midwest. Berarti ini tidak hanya Maluku saja di sini ya. Sini berkumpul semua. Semua. Ya. Ini beliau orang Madura, Batak, Maluku, Jawa. Ini apa nih? Batak nih, kan? Batak. Ya, kenapa sih logonya kalau kacamata awam ya? Kenapa logonya itu gambar Indian gitu? Indian ya. Iya. Karena itu simbolik dari lambang Alifuru ya. Jadi orang-orang apa namanya orang-orang aslinya orang Maluku lah. Ya. Nah, mereka itu apa namanya kita memberikan gambaran bahwa mau warnanya hitam atau putih tetap darahnya tetap merah kan. Nah, gitu. Jadi gambarnya tuh itu. Kemudian di sini ada kayak bulu-bulunya itu ada 9 bulu. Nah, itu lambang dari pendiri-pendirinya. Terus kita itu diikat melalui kemurnian hati. Jadi orang-orang Satu Darah di sini nggak ada di sini yang ngerasa kayak
disuruh-suruh, ngerasa kayak berat bikin ini bikin itu, karena semua ngelakuinnya dari sini. Nah, itu filosofinya. Dan itu juga bagian dari loyalitas itu sendiri ya. Latihan dari atas sendiri. Keren. Nah, karena zaman sekarang itu racist itu ya bisa dilihat lah ya, sekarang banyak sekali kayak di Amerika itu terhadap misalnya orang-orang yang non Amerika ya, yang apa namanya berasal dari misalnya kita kasih contoh aja dari China gitu. Ya, mereka kan racist banget gitu kan, sampai mereka dorong di kereta itu, orang kereta lagi jalan didorong kan ya. Saking racist ya. Saking racistnya, tapi dengan adanya satu darah, nah mereka ngerasa bahwa ini nih ada satu klub. Mereka mungkin dorongan dalam hati mereka pengen punya satu klub atau satu organisasi yang support non-racist gitu kan. Satu darah tuh non-racist dari pertama kali berdiri. Nah, sehingga perkembangan di Amerika tuh cepet banget, gede banget. Gitu, kurang lebih gitu. Ini ngomongin Amerika ya, kalau Eropa udah gedenya ambunan ya. Meskipun karena mungkin terlalu besar, ada beberapa negara yang saat ini nge-ban satu darah. Oke. Sebenarnya yang terjadi itu karena kita itu karena banyak kan, orangnya banyak dan personelnya sangat kuat. Dan kita di situ kelihatan banget job desk masing-masing dari kita masing-masing kan, sehingga kelihatan kita terorganisir dengan rapi. Nah, itu mungkin yang membuat kelihatannya seperti kayak mafia gitu kan, karena terorganisir kan. Ya, tapi intinya kita nggak ada hal yang lain, semua background profesional masing-masing. Bahkan para pendiri-pendiri kita kerja di telekomunikasi, kerja di minyak, segala macam ya. Jadi kita bukan orang-orang yang asal-usulnya nggak jelas, tapi justru kita asal-usulnya amat sangat jelas, dan kita ingin seluruh dunia itu bersatu. Berarti sangat banyak sekali substansi-substansi kita disatukan di satu darah ini ya. Salah satunya hobi dengan bermotor. Iya. Udah pasti kalau satu darah tuh harus punya motor syaratnya selain loyalty tadi. Karena nggak bisa kalau kita nggak punya motor terus kita gabung satu darah. Benar. Nah, bagaimana dengan sepak terjang di Indonesia? Satu darah di Indonesia, apakah image-nya sama dengan orang-orang di Eropa atau gimana, Pak? Image-nya ya? Iya. Nah, kalau di Indonesia kita nggak perlu lagi untuk membangun image pukul orang atau kita misalnya mesti keras atau kita mesti melakukan sesuatu hal yang mengerikan gitu. Nggak perlu. Kita cukup menjaga nama baik satu darah aja. Ya, hal-hal yang negatif kita hindari. Di Indonesia, image satu darah adalah image persatuan, dan kita kuat banget persatuannya. Jadi mereka tetap melihatnya respect, bukannya takut. Bedanya itu aja. Nah, kalau kita takut tuh, ya otomatis banyak musuhnya. Tapi kalau respect semua teman. Fundamental sekali ya. Iya. Terus bagaimana pendapat Nomad Marcel terkait image satu darah di Eropa yang disebut-sebut berada di lingkaran gangster atau kekerasan? Ya karena mau nggak mau, karena kita besar dan kita kan mungkin teman-teman yang direkrut tuh banyak, atau yang masuk tuh banyak yang minoritas. Ya, benar. Dimana mungkin mereka juga di tempatnya mungkin terkucilkan segala macam, dan mungkin mereka masuk di daerah-daerah yang boleh dibilang daerah-daerah gangster, dan mereka akan terlihat seperti gangster kan, karena memang komunitasnya seperti itu. Tapi jiwa mereka di satu darah tuh, karena kita terorganisir, kita nggak boleh melakukan kehendak sembarangan ya. Nggak boleh misalnya satu orang gitu, meskipun dia misalnya bekas preman, terus dia main tusuk orang sembarangan, nggak boleh. Karena bawa bendera. Karena bawa satu darah. Berani dia itu dikeluarin satu darah. Siap. Bagaimana pendapat Bung tentang siapa saja tokoh atau public figure yang masuk ke dalam satu darah ini? Oh, public figure. Pendapat saya apa pendapat public figure nih? Pendapat Bung Marcel. Oke, jadi menurut saya respect deh sama teman-teman public figure ya. Ini ada Phil Brown, ada Webster, ada Nyong ya, Sen Loko. Nah itu ada juga Rudy Golden Boy. Itu orang-orang yang memang mereka punya merasa empatinya juga tinggi. Jadi selain mereka anak yang punya prestasi di bidangnya, mereka juga ingin masuk di satu organisasi yang menjunjung tinggi persaudaraan. Jadi mereka, saya sih respect karena mereka mau support satu darah. Saudara. Selain mereka udah keren ya. Mereka mau tambah keren sebenarnya satu darah. Jauh sebelum adanya satu darah di Nusantara ini, apakah punya gambaran yang lebih besar dari yang sekarang atau tidak gitu misalnya? Kita sih dulu murni-murni aja ya. Kita sama-sama suka motor, kita sama-sama ngelihat satu darah tuh sebuah organisasi yang menjunjung tinggi persaudaraan. Kita nggak ada tekad yang lain kecuali kemurnian hati aja, pengen semua orang bisa bersatu kayak satu darah kan, gitu. Dan udah otomatis satu darah tuh kan
bagi kita di mata kita tuh bisa mencerminkan sebuah organisasi yang keren ya. Selain dia memiliki kepesoran tuh memang mereka terorganisir, jadi rapi, jadi bagus. Orang lihatnya enak gitu, jadi nggak salah-salah. Nah itulah asal muawal kita. Nah, karena dengan filosofi itu, dengan organisasi itu, nah, teman-teman juga mengikutinya kan dengan baik sampai kita bisa besar. Ada kegiatan rutin nggak yang selalu dilakukan mungkin sebulan sekali? Riding ya pasti Riding. ya. Itu rutin pasti. Pasti. Entah seminggu sekali atau sebulan sekali? Waduh, kalau kita nih ngikutin semua chapter, kita pasti seminggu sekali kita riding. Gitu. Semua chapter kita kan udah banyak kan. Oh, jadi iya, chapter undang riding. Jadi ya selalu ada ya. Mau nggak mau riding terus. Yang paling krusial sebenarnya adalah kan lu ini kan public figure nih, public figure. Apa nggak takut dengan image geng motor atau motor klub gitu? Enggak ya? Kalau justru malah di sini malah gue tidak menemukan kearogansian itu ya, karena kita rule-nya kuat banget. Kita di jalan tadi kan bisa lihat sendiri. Iya, kan, karena gue ngeliatin secara susunan keren kita dari mulai road captain ke nasional ke yang pemegang pengurus segala macam satu di chapter tuh ada sampai ke full member sampai ke calon member itu kan ketahuan. Kita ada satu balap itu dicopot di tempat. Jadi jangankan kita untuk rese sama orang yang bukan di klub kita, jadi kita kelihatan ini kan tidak ada pakai welan, nggak ada kita megat jalan, lampu merah nggak kita terobos, kita memang seperti itu rule-nya. Jadi kita ya berbagi jalan. Nah itu dia tidak diharuskan ber-cc gede karena penyesuaian. Ada orang yang pakai cc gede tapi malah jadi nyusahin arogan ya. Jadi arogan ya. Jadi ya di sini kita ya kalau mau pakai cc gede ya lo harus terima. Gitu loh, dengan panasnya motor lo harus bisa sabar. Justru romantismenya di situ ya. Kalau nggak mau panas-panasan jangan naik motor ya gitu. Ini klub motor internasional ya. Dibangun sama orang Belanda keturunan Maluku dan udah worldwide. Kalau untuk respect banyak MC bagus di Indonesia yang memang asli Indonesia. Cuman di sini gua betapa bangganya gua ketika nama satu darah itu kan kita pakai bahasa Indonesia ya. Sudah jelas dipakai di punggung hampir semua orang di luar negeri, internasional, Australia, teman-teman kita di Asia Tenggara semuanya. Kalau kita lagi ada World Run nasional, gue ketemu sama brother gue yang dari belahan dunia lain. Dan ketika gue main ke belahan dunia lain pun kayak kemarin gue ke San Francisco, gue ketemu sama member di sana. Jadi mereka ya memang seperti itu kulturnya. Kita harus treat mereka ketika mereka datang ke Indonesia, mereka juga harus treat kita ketika kita datang ke negara mereka. Jadi privilege-nya sih salah satu privilege sih itu sih. Dan ini banyak muslim ya. Gue senang banget maksudnya. Ternyata maksudnya kebanyakan orang member-member yang di sana, apalagi yang di daerah Afrika ya ada Maroko, itu memang satu chapter memang Agadir tuh memang muslim, jadi senang gitu. Kayak Nomad Jacob tadi ada Nomad Opat juga dia muslim kan, walaupun tongkrongannya belum hebat tapi sholat bareng begitu. Atau di mana-mana gitu ya. Gitu maksudnya gue ngeliat mereka tuh di luarnya memang di tongkrongannya begitu, tapi di hati mereka tuh ketika gue udah kenal udah jadi saudara, baiknya Masya Allah. Iya, dan gue pun bisa menangkap hal itu dari seharian dengan satu darah MC. Tingkat kedewasaan itu bukan soal umur. Betul. Dari yang masih mungkin seumuran gue dan sudah seperti nomet-nomet bapak-bapak kita gitu, itu mengayomi sekali ya. Betul. Dan kita berklub ini ya, berorganisasi ini nggak cuman kita ketemu hari apa ngumpul, nggak, kita udah keseharian. Sampai keluarga gue manggil presiden gue ya manggilnya pres, udah bukan manggil namanya karena udah kebawa ke kehidupan sehari-hari gitu, manggil pres, function dan segala macam itu udah kebawa ke keluarga ya, itu udah keluarga ya. Salah satu utama yang paling pertama kali ditanyain tuh keluarga harus tahu, keluarga harus support ya. Itu sih. Karena komitmen di sini ya, kita diharuskan harus kalau ada brother yang tiba-tiba di dekat daerah kita, teritorial kita ada kenapa-napa, motor mogok gitu, yang simpel-simpel kita harus mau bangun malam tuh ada untuk malam. Jadi kadang-kadang keluarga ada yang nggak ngerti kan ngapain kamu keluar malam gitu, kayak gitu sih bikin pengertian. Jadi benar-benar yang this is family. Oke, ngomong soal motor nih, pastikan tentunya harus punya motor dan hobi motor ya. Motor punya lu apa sih? Gue pakai Dyna 2010 sama Shovelhead tahun 74. Oh, suka-suka ganti lah gitu ya? Ya, senang motor tua, dan memang kalau yang satu lagi sih memang gue bikin motornya, gue setting memang namanya club style. Lebih performance karena gue harus mengejar dan bersaing dengan motor-motor sport dan motor yang lain. Jadi gue pakai Harley, tapi Harley-nya yang bisa akselerasi gitu. Terakhir nih Bung Marcel,
ada harapan nggak untuk Satu Darah MC, untuk teman-teman juga pesan dan kesannya untuk teman-teman satu klub dan klub-klub lain di Nusantara? Ya, kalau pesan saya sih memang pertama ini kita hidup kan sudah semakin kompleks, ya kan? Sudah berbagai macam informasi yang gampang masuk. Yep. Nah, kita perkuat merasa persaudaraan kita deh, supaya jangan kita gampang terpengaruh dengan perpecahan. Ya, jadi jangan sampai teman-teman gampang terhasut ya oleh informasi-informasi atau berita-berita yang negatif, terutama tentang perpecahan. Jadi di Satu Darah itu kita menjunjung tinggi. Bahkan event sekelas saya nasional, kalau saya mau melakukan suatu hal, misalnya gerakan-gerakan yang sifatnya ada hubungannya dengan politis, meskipun kita tidak berpolitik ya, itu saya harus dulu komunikasi sama semuanya. Apakah semua setuju atau enggak? Kita nggak boleh asal-asalan datang sendiri, kita mau ngomong seenaknya, nggak boleh. Kita benar-benar harus berkomunikasi semua. Nah, itu Satu Darah. Jadi kalau kita mau apapun, semua harus setuju. Kita ribut di dalam lebih bagus dibanding kita di luar terpecah-pecah. Jadi kita menjaga itu semua. Dan itu harus diikuti oleh teman-teman. Pasti. Jangan kelihatan perpecahan di luar, karena orang senang banget dengan perpecahan. Kita harus terlihat bersatu. Indonesia harus terlihat bersatu. Makasih banyak ya, Nomet. Oke, Makasih banget banyak. ya Mas Sergio ya. Makasih banyak semua. Sama-sama. Oke. Ya, tunggu ya. Suatu kebanggaan. Ya, sip. Untuk brother-brother gue mungkin terima kasih sudah mendidik gue di sini, mendisiplinkan gue yang tadinya di keluarga gue nggak punya sosok laki-laki. Yep. Karena gue hidup dari ibu gue yang single parent, gue punya kakak perempuan satu, gue nggak punya saudara laki-laki. Di sini gue punya banyak saudara laki-laki, gue bisa punya menemukan sosok papa gue di Mamat dan Nasional. Jadi itu dia sih yang memang salah satu dari lubuk hati kecil gue yang gue cari ketika gue masuk Satu Darah. Keluargaan ini. Dan gue rasa kayaknya yang merasakan itu bukan hanya lu, hampir seluruh ini mendominan ya. Oke. Terima kasih ya Bung Virgo.